Oke. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, PJ kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh PJ Kaira dipimpin doanya. Semuanya. Jadi pada hari ini itu kita sebenarnya kan sudah selesai materi dan kita akan kembali mereview materi yang telah kita pelajari. Nah, jadi pada hari ini kita akan kembali mereview terkait materi tentang upaya konservasi dari keanekaragaman hayati. Namun sebelum kita mulai, seperti biasa kita cek dulu ya. Oke, semuanya. Jadi sesuai tadi yang saya bilang, kita akan kembali mengulik terkait apa sih upaya konservasi yang harus kita lakukan dalam menjaga keanekaragaman hayati yang ada di dunia, khususnya yang ada di Indonesia. Oke, sebelum itu hari ini gimana pada saat semua? Pada yang lagi sakit? Pilek. Ada lagi yang sakit lagi? Ada Pak. Belajar siapa belajar? Sangat pemil. Sejumlah konservasionis Oke, jadi sebelum kita mulai masuk ke dalam materi kita, kembali mengulik materi kita, ada sebuah video singkat nih yang mana itu terkait menjelaskan apa yang kita pelajari. Salah satunya apa yang kita pelajari pada hari ini. Nah, mohon kalian simak. Nanti saya akan tanya secara random apa yang bisa kalian dapat dari video ini. Oke? Oke. Sejumlah konservasionis tengah berupaya untuk merehabilitasi dan mengembangbiakkan owa Jawa. Owa Jawa adalah hewan endemik hutan hujan yang mulai terancam punah karena perburuan liar dan kerusakan habitat. Kita terus memberi edukasi kepada masyarakat terkait perlindungan owa Jawa. Oke, selesai. Nah, sudah selesai videonya. Sekarang saya mau tanya nih, Cindy, apa yang menjadi apa yang dikonservasi pada video tersebut? Owa Jawa. Lalu di mana tempat konservasinya? Ini tadi disebutkan di awal apa? Apa Bimo? Cibodas. Apa? Pangarango. Ada yang mau belum tepat? Masih belum tepat. Masih ada awangan itu. Yarwin, di mana tempat konservasinya? Di Taman Nasional Gede Pangrango. Betul, Taman Nasional Gede Pangrango. Nah, Kayla, Taman Nasional Gede Pangrango. Kan kita kemarin sudah belajar terkait konservasi ya. Nah, itu masuk ke dalam konservasi jenis apa? Apakah konservasi in situ atau konservasi ex situ? Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kayla, in situ kenapa? Oke, benar. Karena owa Jawa tadi dikembangbiakkan atau dikonservasi di wilayah habitat aslinya. Oke, kita lanjut. Nah, kita kembali mengulas terkait materi pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari lagi di upaya pelestarian keanekaragaman hayati? Nah,
Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah kita memahami konsep terkait konservasi biodiversitas. Yang kedua, kita mampu membedakan antara konservasi in situ dan ex situ. Yang ketiga adalah kita dapat menganalisis strategi efektivitas dari suatu upaya konservasi. Yang keempat, kita dapat menyusun memberikan rekomendasi atas solusi pelestarian yang relevan dengan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, kita dapat menarik kesimpulan tentang upaya pelestarian yang paling efektif berdasarkan dari kasus nyata. Nah, pertama kita masuk ke apa sih konservasi itu? Nah, jadi pelestarian atau kita biasa sebut dengan konservasi biodiversitas atau keanekaragaman hayati adalah upaya untuk melindungi, menjaga, dan mengelola suatu keanekaragaman hayati pada setiap tingkatan, yaitu tingkatan gen, spesies, dan tingkatan ekosistem agar tetap lestari dan mampu kita manfaatkan secara berkelanjutan. Nah, tujuan dari konservasi itu yang pertama adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dan yang kedua adalah untuk mencegah kepunahan dari suatu makhluk hidup. Dan yang ketiga adalah untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam sesuai daya dukung lingkungan. Nah, yang ketiga, mengatur pemanfaatan sumber daya alam sesuai daya dukung lingkungan itu adalah tempat konservasi itu dijaga ketat oleh pemerintah supaya manusia atau penduduk sekitar itu gak bisa mengambil atau mengeksploitasi dari sumber daya alam yang ada secara berlebihan, baik itu warga lokal ataupun para pebisnis. Itu biasanya nih ya, mereka ada suatu tempat nih yang mana bisa mereka raup keuntungannya. Contohnya wilayah hutan jati. Mereka hutan jati itu kalau misalnya gak ada kebijakan konservasi, bisa saja wilayah hutan itu semuanya digunduli oleh para oknum supaya keanekaragaman itu diambil semua. Makanya perlu adanya konservasi atau pelestarian supaya menjaga hal-hal tersebut. Seperti itu contohnya. Saatnya yang kedua. Nah, balik lagi tadi dan kita awal video. Nah, jadi jenis konservasi itu dibagi menjadi dua, yaitu in situ dan juga ex situ. In situ itu adalah suatu konservasi makhluk hidup yang langsung ada di habitatnya. Seperti tadi, contoh video adalah owa Jawa langsung dikonservasi atau dikembangbiakan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Sedangkan ada namanya konservasi ex situ, yaitu melestarikan makhluk hidup di luar dari habitat alamnya. Nah, untuk konservasi ex situ, ada yang bisa memberikan saya contoh apa sih konservasi ex situ itu apa aja? Ayo boleh berikan. Ada yang mau beri saya contoh ex situ? Boleh diambil? Binatang sama kebun raya, Pak. Iya benar. Jadi ex situ itu contohnya tadi ada kebun binatang, terus juga ada kebun raya serta beberapa contoh lainnya. Nah, kita masuk ke konservasi in situ, yaitu upaya untuk melindungi suatu biodiversitas atau keanekaragaman hayati langsung di tempat habitat aslinya. Nah, tujuan dari konservasi in situ yang pertama tentunya untuk mencegah kepunahan spesies di alam, mempertahankan keanekaragaman genetik dalam populasi alaminya, lalu melestarikan ekosistem dan proses ekologis, entah itu rantai makanan, daun nutrien, atau lain-lainnya, lalu menjamin pemanfaatan berkelanjutan sumber daya hayati bagi masyarakat. Jadi seperti itu ya intinya. Kalau in situ itu kita berkata dengan atau berpatokan dengan kata in, yaitu artinya di dalam habitatnya. Nah, untuk in situ ada yang mau ditanya dulu sampai sini atau sudah cukup? Cukup ya. Oke. Nah, selanjutnya
tadi kan kita pembagian konservasi secara general ada dua, yaitu in situ dan ex situ. Nah, in situ itu ada jenis-jenis lagi. Yang pertama, jenis konservasi in situ itu ada namanya taman nasional, yaitu sebuah kawasan luas untuk melindungi ekosistem dan spesies di dalamnya. Nah, contoh taman nasional tadi sudah kita sebutkan sebagai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, terus ada Taman Nasional Waikambas, terus ada Taman Nasional Komodo. Nah, taman nasional itu ada di setiap daerah untuk melestarikan hewan atau tumbuhan endemik di daerah tersebut. Lalu yang kedua, ada cagar alam. Nah, cagar alam itu adalah kawasan yang dilindungi untuk melindungi flora, fauna, dan ekosistem tertentu. Selanjutnya itu ada Suaka Marga Satwa, kawasan yang melindungi berbagai jenis satwa di habitat aslinya. Yang keempat itu ada hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang berfungsi untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, mencegah banjir dan erosi. Nah, nanti perbedaan dari setiap konservasi ini ada di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada satu lagi nih, ada namanya cagar biosfer. Nah, tolong Bimo baca kok yang kencang biar teman-teman yang dengar semuanya. Cagar biosfer adalah kawasan yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai wilayah Manila keanekaragaman hayati penting yang dikelola untuk melindungi ekosistem, mendukung kehidupan berkelanjutan, serta menjadi ruang penelitian, pendidikan dan pemantauan lingkungan. Contoh lokasi di Indonesia: Gunung Leuser, Siberut, Wadas, Leoro Hidup, Tanjung Putih, Mawatoni. Nah, jadi ada namanya cagar biosfer itu sudah ditetapkan langsung oleh UNESCO sebagai wilayah dengan nilai keanekaragaman hayati yang penting. Jadi perbedaannya itu, kalau cagar alam itu ditetapkan oleh nasional, sementara cagar biosfer itu sudah ditetapkan langsung oleh UNESCO. Nah, jadi ini perbedaan dari setiap konservasi situ yang ada. Kita mulai dari Taman Nasional. Nah, Taman Nasional itu tujuan utamanya adalah untuk konservasi, penelitian, pendidikan, serta pariwisata alam. Nah, ciri khasnya itu mereka Taman Nasional itu memiliki zona inti, zona rimba, dan zona pemanfaatan. Jadi Taman Nasional itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar ataupun orang lainnya karena mereka mempunyai pemanfaatan, namun mereka itu juga harus dipantau oleh pemerintah atau negara dalam pemanfaatannya. Lalu kegiatan yang diperbolehkan di Taman Nasional itu tentunya pariwisata alam serta pendidikan penelitian. Sama contohnya seperti Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kita boleh naik ke sana, boleh mendaki ke sana. Nah, itu makanya boleh digunakan sebagai pariwisata alam. Nah, selanjutnya cagar alam. Nah, cagar alam nih itu untuk melindungi flora dan fauna langka agar tetap alami. Nah, kalau cagar alam itu perlindungannya sangat ketat, tidak boleh berubah sama sekali. Makanya kita itu orang biasa nggak boleh masuk ke cagar alam. Kalau misalnya nggak ada tujuan baik untuk penelitian ataupun segala macamnya, pendidikan ada. Nah, nih kegiatan ini diperbolehkan hanya penelitian terbatas. Karena cagar alam itu emang tempatnya itu benar-benar untuk menjaga suatu ekosistem. Kalau misalnya kegiatan pariwisata diperbolehkan, kita bisa lihat sekarang ke Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang mana mereka Taman Nasional pariwisata alam boleh, sementara sekarang di Taman Nasional Gunung Gede itu banyak banget sampah yang berserakan di jalanannya. Nah, itu nggak boleh, makanya cagar alam ini adalah tempat paling ketat untuk pelestarian flora dan fauna. Hanya untuk peneliti-peneliti saja yang boleh datang ke sana. Nah, lanjut ke Suaka Marga Satwa, yaitu perlindungan habitat dan satwa liar. Nah, kalau Suaka Marga Satwa itu fokusnya kepada konservasi dari faunanya. Nah, itu fokus pada satwa penting atau endemiknya. Itu ciri khasnya. Nah, sementara kegiatan yang diperbolehkan itu boleh untuk penelitian dan kegiatannya terbatas. Juga kalau di Suaka Marga Satwa itu kita
Sebenarnya boleh untuk pariwisata, namun untuk perizinan dan segala macamnya itu sangat ketat untuk masuk ke sana. Itu kan. Lanjut. Tadi kita berbicara terkait konservasi hewan. Nah, kalau konservasi tumbuhan itu, konservasi tumbuhan itu adanya di hutan lindung. Nah, itu biasa menjaga tanah, air, dan iklim. Nah, kalau di hutan lindung itu biasanya fokusnya pada fungsi ekologis untuk menjaga tata air dan juga untuk menjaga dari suatu erosi serta untuk mengkonservasikan flora-flora yang ada di dalamnya. Nah, hutan lindung itu tidak untuk komersial, yang artinya gak boleh orang sembarangan masuk ke dalam hutan lindung. Dan juga pemanfaatannya terbatas seperti wisata alam. Jadi sama kayak seperti Suaka Marga Satwa, untuk kita berwisata ke hutan lindung itu butuh perizinan yang sangat panjang agar kita bisa berwisata ke sana. Nah, selanjutnya yang kelima adalah cagar biosfer, yaitu tujuan utamanya adalah untuk menyelaraskan konservasi komunitas lokal dan juga pembangunan. Nah, ciri khasnya itu terdiri dari zona inti, penyangga, dan transisi. Dan kegiatan yang diperbolehkan adalah untuk pemanfaatan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan juga penelitian. Jadi ini ya, ini perbedaan dari kelima jenis konservasi in situ yang ada, baik dari perbedaan tujuan utamanya, ciri khasnya, dan kegiatan yang diperbolehkan. Ada yang ingin tanya dulu? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita lanjut. Nah, tadi kita sudah berbicara terkait in situ. Kita beralih ke ex situ. Ex situ, kita fokus ke kalimat ex yang artinya luar. Ex itu adalah sebuah konservasi yang dilakukan di luar habitat aslinya. Jadi konservasi itu adalah, konservasi ex situ itu adalah suatu flora fauna nih dari habitatnya itu dibawa ke tempat lain untuk dikembangbiakan, untuk dikelola, untuk diberikan perawatan, penyelamatan, dan lain-lainnya. Jadi kayak gitu. Jadi contohnya, kalau kita pernah ke taman safari atau Keragunan deh, Keragunan itu ada namanya gajah. Nah, gajah kan bukan hewan asli Jakarta ya. Itu gajah dibawa dari luar Jakarta, dari Sumatera, dibawa ke Ragunan untuk dikembangbiakan, untuk diberikan perawatan, untuk dijaga di Ragunan. Jadi seperti itu. Dan untuk tujuan konservasi itu, nah yang pertama itu untuk menyelamatkan spesies kritis dari resiko kepunahan di alam. Dua, menjaga plasma nurva dan keragaman genetik. Tiga, mengembangbiakan spesies langka secara terencana. Dan keempat adalah mendukung penelitian, pendidikan, dan memungkinkan reintroduksi ke habitat aslinya, yang artinya memungkinkan untuk mengembalikan dari satwa atau tumbuhan yang emang kita konservasi kembali ke alamnya masing-masing. Nah, kayak situ ada yang mau ditanya dulu? Boleh? Tentu bisa, makanya dalam kita proses membawa suatu hewan nih, konteksnya ada hewan, itu dibutuhkan treatment tertentu, baik itu dari kandang kargo pembawanya ke tempat eksitunya, terus juga di jalan juga ada namanya keepernya atau pawangnya, terus juga ada dokter hewannya, terus juga semua hak-hak hewannya dipenuhi. Jadi benar-benar dalam proses membawa suatu hewan dari habitat aslinya ke tempat konservasi itu sangat ketat dan banyak komponen-komponen untuk mendukung hal tersebut. Kalau untuk stres utamanya di situ pasti ada dokter hewan yang menjaga, dan juga kandangnya itu dibuat senyaman mungkin. Jadi itu memungkinkan untuk tingkat stres dari hewan tersebut itu kecil kemungkinannya. Apakah sudah terjawab? Oke. Ada yang mau ditanya lagi?
Udah ya, jadi exit itu kata kuncinya adalah di luar, yang artinya konservasi di luar dari habitat aslinya. Nah, ini adalah jenis-jenis konservasi ex situ. Yang pertama ada kebun binatang, yang kedua ada kebun raya, ada juga taman safari, dan juga kebun botani. Nah, kebun binatang dan taman safari itu mereka berfokus untuk melestarikan dari fauna atau hewan. Fokus mereka adalah hal tersebut. Nah, sementara kebun raya dan kebun botani itu fokus untuk melestarikan dari flora. Nah, jadi itu adalah perbedaan kuncinya dari pelestarian konservasi ex situ. Nah, selain 4 contoh yang memang umum tadi, ada juga namanya penangkaran satwa. Itu tempat khusus untuk mengembangbiakan satwa yang terancam punah untuk meningkatkan populasinya. Lalu juga ada bank benih, yaitu untuk menyimpan biji-bijian tumbuhan di tempat yang aman seperti di fasilitas yang dingin untuk menjaga keanekaragaman genetik. Nah, ini sama kayak tadi, kalau penangkaran satwa fokusnya ke hewan, sementara bank benih fokusnya ke flora. Nah, jadi kayak gitu untuk jenis-jenis konservasi ex situ. Dan konservasi ex situ juga saya yakin kalian juga udah sering lihat di kehidupan sehari-hari, baik kalian jalan-jalan ke KRB, jalan-jalan ke Ragunan atau taman safari itu seperti itu. Nah, ini ya, ada perbedaan dari semuanya. Nah, kebun binatang itu tujuan utamanya adalah untuk pelestarian, pendidikan, konservasi, dan juga rekreasi. Jadi khasnya adalah hewan. Terus juga contoh kegiatannya adalah edukasi satwa, perawatan satwa, dan rekreasi. Sementara untuk kebun raya itu tujuan utamanya untuk konservasi tumbuhan, penelitian, dan juga edukasi. Dan ciri khasnya adalah mereka mengkonservasi dari tumbuhan. Dan juga contoh kegiatannya adalah pembangunan herbarium, edukasi, serta wisata alamnya. Itu juga taman safari itu sama seperti kebun binatang, namun taman safari itu mereka lokasinya itu dibuat seolah-olah hewan tersebut tinggal di ekosistem mereka di habitat aslinya. Jadi kalau kalian pernah lihat ke taman safari kan hewannya ya udah dibiarin lepas gitu aja. Itu menyebabkan mereka beradaptasi seolah-olah taman safari adalah ekosistem ya, aslinya mereka atau habitat aslinya mereka. Terus juga ada kebun botani, sama seperti kebun raya, namun perbedaan dari kebun botani dan kebun raya, kalau kebun raya itu dikelola oleh pemerintah, sedangkan kebun botani itu dikelola oleh swasta biasanya. Dan juga ada penangkaran satwa, terakhir juga ada bank benih atau seed bank. Jadi gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Atau ada yang ngantuk? Kita lanjut ya. Oke. Karena ini kan kita mengulang apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini perbedaan utama dari konservasi in situ dan konservasi ex situ. Nah, selain tadi kalau in situ itu upaya pelestarian di dalam habitat aslinya, sementara ex situ itu adalah upaya pelestarian di luar habitat aslinya. Nah, ini ada beberapa perbedaan. Nah, biar ngantuk, Indra coba bacain buat teman-temannya. Perbedaan konservasi in situ dan ex situ. Konservasi in situ yang pertama dilakukan di habitat asli, tempat organisme hidup secara alami. Yang kedua, menjaga ekosistem tetap utuh, termasuk interaksi antar makhluk hidup. Yang ketiga, mempertahankan kondisi lingkungan alami tanpa banyak intervensi. Kemudian terakhir, umumnya berupa kawasan hidup seperti taman nasional atau cagar alam. Kemudian konservasi ex situ dilakukan di luar habitat asli dalam lingkungan yang dikendalikan oleh manusia. Yang kedua, fokus pada penyelamatan, perawatan, dan perbanyakan spesies yang terancam. Yang ketiga, memberi perlindungan ketika habitat asli rusak atau populasi kritis. Yang keempat, contohnya adalah di kebun raya, kebun binatang, dan bank benih.
Oke, terima kasih Indra atas penjelasan eksperimen sebelumnya. Jadi gitu ya, ini adalah beberapa perbedaan dari konservasi in situ dan juga konservasi ex situ. Nah, bisa kalian baca sendiri dari video jelas. Bentang alam bentang alam sebelah bentang alam sebelah. Oke, jadi nih ada satu video lagi nih. Saya mau nanya, jika kalian adalah seorang pemimpin dari wilayah tersebut, berikan rekomendasi dan solusi untuk permasalahan yang terjadi. Jadi, saya mau kalian berpikir sebagai seorang pemimpin dari wilayah tersebut. Nah, wilayah kalian ini terganggu. Jadi nanti kalian apa sih yang solusi yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki dari wilayah tersebut? Jadi disimak ya videonya. Sama seperti tadi, saya ingin minta 2 orang untuk menjelaskannya nanti di depan. Provinsi Bengkulu kini menjadi satu-satunya tempat hidup gajah Sumatera yang tersisa. Namun kondisinya terancam kritis akibat pembukaan lahan dan fragmentasi habitat yang terus meluas. Provinsi Bengkulu dulu dikenal sebagai salah satu habitat utama gajah Sumatera dengan 3 kantong besar yang tersebar di wilayah selatan, Rejang Lebong, dan Bentang Alam sebelah. Namun kini hanya sebelah yang masih menjadi tempat hidup gajah dan kondisinya semakin kritis. Sejak tahun 2016 terdapat 2 kantong gajah di Bentang Alam sebelah, yaitu Air Rami dan Air Teramang. Namun seiring waktu, gajah-gajah di Air Rami mulai meninggalkan habitat aslinya. Mereka terdesak oleh pembukaan lahan baru dan izin perusahaan yang menguasai wilayah HBU. Saat ini, wilayah jelajah gajah di Bentang Alam sebelah mencapai 80.000 hektar. Namun hampir setengahnya sudah terfragmentasi menjadi perkebunan sawit dan pemukiman, sehingga hanya sekitar 40.000 hektar yang masih layak menjadi habitat alam. Kondisi ini membuat gajah semakin sering berkonflik dengan manusia dan kehilangan sumber makanannya. Ketua Lingkar Inisiatif Indonesia, Iswadi, mendesak pemerintah untuk bertindak tegas. Ia meminta agar status Bentang Alam sebelah ditingkatkan dari hutan produksi terbatas menjadi kawasan pelestarian satwa atau perluasan Taman Nasional Kerinci Sebelah. Kita mengusulkan ada 2 tujuan. Yang pertama untuk wilayah kawasan hutan yang masih baru, kita mengusulkan ada 2 pendekatan. Yang pertama itu kita membuat pemerintah pusat itu bisa ditingkatkan, menaikkan status dari HPT menjadi kota marga satwa, atau dia menjadi taman nasional karena dia bersinggungan dengan TNKR, bisa jadi untuk perluasan wilayah TNKR. Nah, dan juga kita mengusulkan untuk wilayah yang sudah terfragmentasi untuk segera dipulihkan di atau wilayah lintas, sehingga lahan itu juga layak menjadi wilayah gajah ada. Rehabilitasi wilayah yang sudah rusak juga dinilai penting untuk mengembalikan fungsi habitat dan menjaga keseimbangan ekosistem. Tanpa langkah nyata, gajah Sumatera terancam kehilangan rumah terakhirnya di Provinsi Bengkulu. Bentang Alam sebelah kini menjadi garis hidup terakhir bagi spesies ikonik Nusantara ini. Dari Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, Rinka Kurniawan, jurnalis NTV melaporkan. Nah, kalian lihat tadi ya, apa sih permasalahan yang ada di video tersebut? Terkait apa ya? Permasalahan yang fragmentasi gajah. Ayo, saya tunjuk itu ya, acak ya, untuk memberikan bagaimana sih solusi dan rekomendasi dari kalian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tadi kan sudah banyak sana, sekarang sini, boleh Arki. Nah, solusi dan rekomendasi apa sih yang akan dilakukan? Saya itu pertama itu perluasan lahan lagi. Jadi kan saya kan habitatnya dibilang bahwa ada 80.000 hektar, sedangkan yang bisa dipakai itu sekitar 40.000 hektar aja. Nah, dari situ kita kayak melakukan rehabilitasi buat
lahannya itu bisa layak lagi sama gajah. Nah, terus yang kedua itu melakukan konservasi ex situ gajah Sumatera di pulau lain yang sekiranya memang bisa dijadikan habitat buat melestarikan gajah Sumatera. Oke, tepuk tangan buat Taki. Nah, yang kedua, Elona boleh. Sebenarnya kita masih bisa menggunakan tanaman yang ada karena kita tahu sebenarnya tuh masih banyak banget lingkungan yang dipakai untuk melestarikan, tetapi ada beberapa yang penghambatnya dan juga kita bisa cari-cari lagi mungkin kayak semacam taman safari atau Ragunan yang untuk memadai si gajah Sumatera ini biar tetap ada dan bertahan. Oke, tepuk tangan buat Elona. Ya, berarti ya udah emang termasuk sih untuk rekomendasi dan solusi. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi itu beberapa rekomendasi dan solusi dari pemerintah. Oke, selesai. Nah, belum selesai tapi jadi di sisa waktu ini saya mau kalian itu semuanya sekarang duduk berkelompok. Sekarang kalian mau duduk berkelompok masing-masing karena kita akan mengisi sebuah LKPD nih. Ayo sekarang ayo berapa ya kelompok masing-masing. Dari kemarin ya. Oke. Berdua dibangun dan naikin. Apa lagi? Semuanya sambil dengerin, tolong perhatiannya sama perwakilan kelompok manusia di depannya buat penjelasannya. Oke, sambil saya jelasin ya, teman-teman, kondusif ya, sambil jalan ya, sebentar ya. Oke, jadi kan dalam APD di dalamnya itu ada sedikit kasus ya terkait kerusakan alam yang ada di Indonesia. Saya mau kalian itu ada pertanyaan di dalamnya, dijawab pertanyaannya seolah-olah sama kayak tadi kalian adalah seorang pemimpin dan bagaimana kalian menyelesaikan dari masalah kerusakan alam tersebut. Nah, ini kan di dalamnya itu cuma 2 paragraf saya tulis. Nah, kalian boleh searching untuk memperdalam apa sih permasalahan yang ada pada LKPD ini ya. Jadi kayak gitu ya. Oke. Untuk perwakilan kelompok. Dikerjakan waktunya itu ya 15 menit cukup ya. Oke? Ya, ini mulai dikerjakan 15 menit langsung jawab di dalam LKPD-nya ya. Ini gitu. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya aja ke saya langsung angkat tangan. Saya kalian boleh searching untuk memperdalam apa aja sih dari pokok permasalahan yang saya udah kasih di dalam LKPD tersebut ya. Nanti ada dari soal dari
memperdalam dengan searching. Oh, kasusnya ternyata seperti ini loh di Google. 10 menit ya, 15 menit ya, sampai jam. Tadi kan jam 7.35 sampai jam. Apa Orlando? Tadi udah balik si Galang. Ya udah. Arti Pak. Oke. 5 menit ya. Iya Pak. Yo. Ayo sisa 5 menit lagi ya. Boleh silakan siapa yang mau maju ke depan buat bacain hasil dari kamar beda kalian. Boleh. Pak, boleh Pak. Emang gua bisa pembagiannya. Bisa dibayar Pak. Bisa, ya udah. Boleh boleh. Ayo Arif kamar aja berarti. Ayo disimak ya. Jadi suruh ngomong sakit nih gue. Yang lain dengerin Arif Kamar aja ya. Oke teman-teman, jadi kelompok saya mendapatkan tentang penambangan nikel yang ada di Raja Ampat. Yang pertama itu ada kerusakan yang terjadi akibat pembangunan nikel di Raja Ampat adalah pencemaran perairan di sedimentasi lumpur yang mengalir ke laut, menutup terumbu karang, mengancam spesies laut penting yang ada penyu, primata dan penyu. Penyebab utamanya adalah aktivitas konsesi tambang nikel yang luas dan pembukaan tanpa pengolahan limbah yang memadai. Dan yang kedua ada kerusakan. Ini berdampak pada kerusakan yang sangat meluas ke perairan sekitar laut melalui arus laut yang membawa lumpur. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas air juga di area mikrosit polimata dan mengancam
mengancam keberlanjutan ekosistem laut serta potensi pariwisata di seluruh Raja Ampat. Oh ya udah, waktunya udah nggak cukup. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memperhatikan belajar di materi kalian. Boleh KPR-nya dikumpulin sini ke depan. Oh ya, sama satu lagi catatan yang belum, bukunya sini komplain ke saya.